Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan salah satu ciri dari jemaat yang bertumbuh adalah ketika setiap anggota jemaat atau tubuh Kristus itu mengambil bagian di dalam persekutuan dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bersuka cita karena penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus, sehingga dengan sukarela memberi diri, terlibat bersama dengan orang percaya, bukan hanya untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk mengerjakan setiap panggilan-panggilan Tuhan yang telah Dia tetapkan bagi persekutuan itu sendiri. Kita semua tentu saja ingin mengalami hal yang indah itu di tengah-tengah persekutuan kita. Untuk itulah pada tahun ini Majelis Jemaat menyelenggarakan sensus jemaat. Sensus jemaat ini akan menolong kita untuk membentuk kelompok-kelompok pelayanan yang efektif, mengajak, mendorong setiap orang untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya itu, sensus ini juga akan menolong kita untuk lebih baik lagi mengkomunikasikan setiap tujuan-tujuan kita, kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita semua dapat bergerak ke arah yang sama yang dikehendaki oleh Tuhan bagi persekutuan kita. Mari Bapak Ibu, kita semua bersama dan anggota keluarga kita menyukseskan sensus ini. Kita jangan menunggu, jangan menunda, segera isi supaya setiap cita-cita yang baik dari sensus ini dapat kita alami bersama di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita semua. Salam sehat. Jemaat diundang untuk bernyanyi Mazmur 138 untuk berlatih referennya. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun. Kita yang hadir secara onsite di dalam rumah Tuhan maupun yang hadir melalui media online dalam rumah masing-masing. Mari kita menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan dan beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang menebus segenap ciptaan, yang hadir sebagai Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan berserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita beribadah dengan tema Tuhan ajarlah kami berdoa. Melalui tema ini kita diajar untuk memahami bahwa doa bukanlah sekedar kewajiban agama yang dinaikkan dengan kata-kata yang indah, melainkan sebuah perjumpaan yang erat dan akrab dengan Tuhan. Kita berani berdoa baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan mendengar doa orang percaya. Aku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati seminggu ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kita tahu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak selalu kita menyenangkan Dia. Di dalam kita bekerja, berelasi dengan orang lain, dalam apapun yang kita kerjakan. Kita datang kepadanya pada pagi hari ini, kita mau mengakui dosa-dosa kita. Saya dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang meneliti setiap hati dan kehidupan kami. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami merawat anak-anak kami, ketika kami mengatakan banyak hal, ketika kami berpikir tentang sesuatu yang belum terjadi. Semuanya terang dan jelas di mata-Mu ya Bapa. Kami sungguh memohon ampun kepada Tuhan, jika dalam semua itu kami telah menyakiti hati Tuhan, ketika kami telah mengetahui bagaimana seharusnya kami hidup. Firman telah berkata kepada kami, ketika kami mengetahui kebenaran itu, maka tidak ada lagi pengampunan untuk hal itu. Akan tetapi Bapa, kami mengingat kasih karunia-Mu, yang berkata kepada kami bahwa Engkau telah menyerahkan hidup-Mu, dan itulah yang membuat kami berani datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau menerima kami semua karena kemurahan-Mu. Dan tolonglah kami, ketika kami menerima kemurahan itu, kami kembali berjalan dalam kehidupan kami dengan penuh hormat kepada Tuhan. Ketika kami menerima sesuatu, oleh karena Tuhan semata-mata kasih kepada kami pun juga mau dengan sekuat tenaga kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyambut dengan gembira ya Tuhan, dengan sukacita, pengampunan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Dan dengan ini kami pun juga berkata bahwa kami mengampuni setiap orang yang telah melukai hati kami, yang telah mengerjakan sesuatu yang tidak layak dan tidak patut kepada kami. Kami mengampuni mereka ya Tuhan, seperti Engkau telah mengampuni kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyambut berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah bagi kita terambil dari Yesaya 54 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur.
Bersama-sama kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, siapakah kami? Kami adalah ciptaan-Mu. Yang satu kata saja dari Engkau Tuhan, bisa hancur, bisa hilang, bisa lenyap. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud-Mu dengan baik. Terlebih, kami dapat menjelaskannya bagi setiap orang. Tetapi di dalam siapa kami itu, kami tahu bahwa ada kasih yang besar. Tuhan akan memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap kami ketika kami menyambut firman Tuhan. Sehingga kami menerimanya di dalam iman. Bukan dengan melihat kepada diri kami, keadaan kami, pengalaman-pengalaman kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar itu tidak hanya senang kami dengar, tetapi dia akan tinggal dalam kehidupan kami. Dia akan menguasai kami dan menolong kami untuk menjadi seseorang yang berbeda di dalam perjalanan yang akan Tuhan karuniakan. Di tengah-tengah kami telah hadir anak-anak. Apakah yang di sini pun juga yang berada di rumah. Telah hadir juga setiap lansia. Kami pun juga memohon Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada setiap mereka. Sehingga mereka dapat mengerti, mendengar, memahami dengan baik apa yang Tuhan maksudkan itu. Bersabdalah Bapa bagi kami semua, karena kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi, Abraham melanjutkan perkataan kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 138, diawali dengan menyanyikan refrain oleh pemandu nyanyian jemaat. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu, dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15.
Kolose 2 ayat 6-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahirlah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian sabda Tuhan. Injil bagi kita terambil dari Lukas 11 ayat 1-13. Perikop ini berjudul Hal Berdoa. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara,
dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu sehat-sehat semua? Berbahagia? Nah, jawabnya agak bingung gitu ya. Berbahagia atau tidak? Ya. Tentu saja kita semua hari ini datang, saya yakin tidak dengan kadang-kadang ada bahagia, ada juga tidak. Tapi tidak apa-apa. Ketika dalam segala situasi itu saya dan Bapak Ibu tetap datang di hadapan Tuhan, itu artinya bahwa kita mensyukuri kehidupan kita apapun keadaannya. Nah, Bapak Ibu, di saat kita perjamuan kudus, kita bersama-sama merenungkan tentang doa. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang begitu sibuk berdoa, tetapi lupa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan dia berdoa. Sering sekali kita merasa bahwa kita sudah tahu bagaimana berdoa. Tidak jarang bahkan kita juga menilai orang lain ketika memanjatkan doa. Lalu kita berkata, baiklah Bapak itu saja yang menaikkan doa karena dia pintar berdoa. Seolah-olah kita tahu seperti apa sih doa yang benar itu. Ayat ini pertama-tama mengajarkan kita sebenarnya bahwa kita sebagai orang percaya harus menjadi seorang murid yang bukan hanya sibuk berdoa, tetapi pertama-tama mau mengakui bahwa kita perlu belajar berdoa. Bukan hanya Bapak Ibu, tetapi tentu saja juga saya. Kita perlu memeriksa, meneliti doa kita. Apakah kita sudah berdoa dengan benar selama ini? Setiap orang bisa berdoa, tetapi persoalannya tidak semua orang berdoa seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apakah ada doa yang salah? Masakan ada doa yang salah, Bu Des? Ada. Firman Tuhan, itu yang saya tulis di dalam artikel di Yakobus 4 ayat 3. Di sana jelas sekali dikatakan kamu salah berdoa. Ketika kamu berdoa untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Dan Tuhan tidak memberikan apa yang kamu minta. Terkadang di dalam doa itu, bahkan ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita melakukan kesalahan. Dan untuk itulah kita perlu belajar. Saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anak semua untuk melihat ayat terakhir dari Injil. Ini baik sekali untuk kita perhatikan bersama-sama. Dia berkata begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita membaca kalimat ini adalah dua kalimat yang seolah-olah tidak nyambung. Ketika pertama dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan, seharusnya lanjutannya adalah, Ia akan memberikan apa yang baik yang kamu kehendaki. Tetapi rupa-rupanya lanjutan kalimatnya bukan itu. Dia justru berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Jadi bukan apa yang kamu minta, tetapi pertama-tama adalah Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu, sehingga engkau tahu bagaimana berdoa. Roh Kudus adalah pribadi yang hadir dalam kehidupan kita, yang adalah Allah dan Yesus sendiri, yang diceritakan, disaksikan kepada kita oleh Alkitab di dalam Roma 8:26-28. Kalau Bapak Ibu bisa membuka saat ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka bagian ini. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehubungan dengan kehidupan doa? Ada di Roma 8:26-28. Saya akan bacakan kepada kita. Dia berkata begini. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus penting sekali di dalam kehidupan doa. Karena apa? Karena Dia sendirilah yang akan menolong kita menyampaikan isi hati kepada Allah. Tanpa Roh Kudus, maka doa kita akan tersesat. Tetapi bagaimana mengalami Roh Kudus dalam kehidupan? Bagaimana saya bisa memiliki doa yang dipandu, yang dituntun oleh Roh Kudus itu? Itulah yang diceritakan kepada kita di bagian sebelumnya, melalui penjelasan atau kisah tentang dua sahabat, di mana yang satunya meminta roti di kala malam. Diceritakan begini, ada seseorang yang datang tengah malam kepada seorang sahabatnya. Sahabat itu, Bapak Ibu dan anak-anak, berarti seorang yang dekat. Kalau orang Yahudi itu setidaknya menggolongkan hubungan antar manusia itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah kenalan. Kenalan itu adalah seorang yang saya tahu namanya, mungkin tahu tempatnya di mana dia bekerja di mana, sekedar itu saja. Lalu kemudian masuk ke sahabat. Sahabat ini adalah seorang yang dekat, yang kita tahu lebih dalam lagi, lebih dari sekedar nama, tempat kerjanya, rumahnya di mana, kita tahu pergumulannya. Kita tahu apa yang membuat dia tiba-tiba menjadi marah, menjadi kesal. Sahabat adalah sebuah relasi di mana kita telah terlibat dengan seseorang, bukan hanya sekedar tahu saja, tetapi kita dapat memahami, mengerti, dan menerima. Dan yang ketiga adalah saudara. Saudara ini bisa berarti ada hubungan darah, bisa jadi juga adalah sahabat yang telah bertumbuh menjadi seperti saudara itu. Seperti ketika dikatakan kepada kita, saudara-saudara seiman. Saya ini adalah saudara seimannya Audrey. Kami tidak ada hubungan darah. Tetapi menjadi berkembang karena apa? Karena disatukan oleh Kristus. Nah, kembali ke sahabat. Sahabat itu adalah 2 orang yang dekat. Mereka adalah 2 orang yang akrab. Yang bukan hanya berjumpa setiap hari. Mereka berbagi pikiran, berbagi ide. Mereka saling menopang. Lalu tiba-tiba di tengah malam datanglah seorang sahabat kepada sahabatnya. Dia meminta apa? Dia meminta roti. Di masa itu Bapak Ibu, orang-orang sangatlah miskin. Biasa sekali seseorang tidak mempunyai persediaan makan apapun di dalam rumahnya. Akan tetapi ketika dia kedatangan tamu, maka tamu itu wajib dijamu. Tidak boleh tidak, seorang tamu harus makan sebelum ia pulang. Itu tradisinya dan itu adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi. Jadi dia harus pergi meminjam apapun keadaannya. Dia ketok pintu rumah sahabatnya dan dia berkata, pinjamkan aku roti. Lalu apa yang dilakukan sahabat yang ada di dalam rumah itu? Tuhan Yesus berkata, sahabat itu tidak akan berkata, pulanglah, aku sudah tidur, pintu sudah kututup. Tidak. Dia pasti akan bangun, walaupun sebenarnya mungkin berat, gitu ya. Dia pasti akan memberikan roti itu. Karena pertama-tama dia melihat betapa sahabat yang datang kepadanya itu tidak punya malu, tidak punya keraguan-raguan. Dia datang begitu saja dan percaya penuh bahwa dia akan diberikan. Dan orang itu kemudian menerima apa yang dimintanya. Kisah ini bercerita tentang keakraban, kedekatan, keintiman. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar mengenal. Kenapa kisah itu diletakkan sebelum ayat terakhir ketika di sana disebutkan tentang Roh Kudus? Dia sebenarnya mau berkata begini, kalau kita ingin mengalami Roh Kudus yang menuntun doa kita itu, maka tidak ada cara yang lain selain apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kita harus punya relasi dengan Dia. Kita harus menjadi sahabat Allah yang tidak hanya sekedar tahu, tetapi betul-betul mengerti pikirannya, apa yang dikehendakinya. Kita menghidupi apa yang Dia inginkan itu. Sehingga kemudian
ketika kita berdoa, doa kita itu bukan lagi bersumber dari keinginan kita, tetapi kita akan meminta apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Roh Kudus kepada kita. Makanya Bapak Ibu dan anak-anak, kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 7, firman itu berkata begini kepada kita, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya." Mengapa kita bisa menerima? Ya karena kita sudah mengenal Allah, kita tahu apa yang Dia kehendaki, maka tentu saja doa kita itu adalah doa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak minta lagi berdasarkan harapan-harapan kita, apa yang menurut kita baik, tetapi apa yang menurut Allah baik. Dan kalau yang kita minta itu berdasarkan pengetahuan kita akan kebaikan yang dikehendaki Allah, maka pasti Dia akan memberikannya. Persoalannya adalah, kembali lagi, apakah kita punya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Hidup kita ini adalah rumahnya. Dia yang memandu bukan hanya langkah kita, tetapi pikiran kita dan juga setiap ucapan-ucapan kita. Ketika kita berdoa, kita akan dituntunnya untuk meminta apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita kemudian beralih ke ayat pertama. Kita lebih maju lagi ke depan di ayat pertama. Di bagian itu Yesus memberikan secara konkret seperti apa sih doa yang menggambarkan kehendak Allah itu. Itu nyata di dalam kalimatnya ketika di ayat yang kedua, dan saya menyebut ini sebagai bagian yang pertama. Dia berkata begini, "Apabila kamu berdoa, katakanlah demikian. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Bagian ini penting sekali dan utama. Ini harus yang pertama dan utama. Lalu setelah itu barulah menyusul, "Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Perbedaan bagian itu jelas sekali. Yang pertama itu berbicara tentang apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh Allah. Apa harapan dan cita-cita Allah? Tidak lain adalah supaya namanya dikuduskan, supaya kerajaannya datang di dalam dunia ini. Kerajaan itu datang ketika apa? Ketika setiap aspek kehidupan saya dan Bapak Ibu. Apakah itu soal kita menyimpan uang di bank? Apakah itu soal bagaimana kita merawat anak-anak kita? Bagaimana kita berbicara dengan mereka? Apakah itu soal bagaimana kita mengatur waktu kita? Apakah itu soal bagaimana kita berdiri sebagai pelayan Tuhan di hadapan jemaat? Apakah itu soal bagaimana berhadapan dengan keluarga besar yang kadang-kadang cuma nuntut saja, cuma datang kalau dia butuh, kalau enggak ya sudah kita enggak kenal. Ketika seluruh aspek itu, di dalam hal itu nama Tuhan dikuduskan, maka kemudian disitulah tampak kerajaannya. Allah yang menjadi raja itu artinya bahwa kehidupan saya dan Bapak Ibu dikuasai oleh satu penguasa, dan itu adalah kemauan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, bahkan dimulai ketika kita berpikir, Allah memandunya. Apapun yang ada dalam kehidupan ini kita tahu bahwa itu hanya boleh terjadi karena apa? Karena Tuhan menghendaki itu. Maka di saat itulah terjadilah yang namanya nama Tuhan dikuduskan. Kerajaannya datang dalam kehidupan kita. Begitu kita menangkap maksud yang pertama ini, maka kemudian hal-hal lain yang kedua itu pasti akan diberikan oleh Tuhan. Ketika dia diletakkan sebagai bagian kedua, tidak berarti bahwa dia tidak penting. Tuhan telah meletakkan bagian yang kedua itu dengan pesan bahwa itu juga penting di matanya. Akan tetapi itu bukan yang utama. Karena yang kedua itu haruslah dilandasi oleh yang pertama itu tadi. Makanya kalimatnya kalau kita lihat kemudian dia berkata begini, ketika meminta makan, ya, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Perhatikan kata-kata ini.
Pernahkah kita berdoa seperti itu, kecuali saat ketika kita diajak doa Bapa kami? Biasanya kita bagaimana ketika kita minta makan? Jarang sekali kita memakai kata cukup, bukan? Karena yang ada di dalam bayangan saya dan Bapak Ibu, makan itu kalau bisa harus berlimpah. Tapi ketika seseorang sudah memahami bahwa yang utama itu adalah bagaimana nama Tuhan dikuduskan, bagaimana kerajaannya terjadi, maka dia akan berkata, aku akan meminta roti ya Tuhan, tetapi yang secukupnya saja. Karena yang secukupnya itu akan menolongku untuk bergantung kepadamu setiap hari. Tidak perlu ada yang disimpan, tidak perlu terlalu banyak. Karena mungkin itu akan membuat aku sombong dan berkata, lihatlah, aku bisa mengusahakan sesuatu untuk diriku. Dengan cukup itu, saya terus belajar mengandalkan diri kepadamu setiap hari. Dan kalimat itu lahir dari apa? Ketika kita sudah menyadari bahwa yang penting di dalam hal makan itu adalah bagaimana nama Tuhan dikuduskan. Bagaimana supaya kerajaannya, kuasanya, pemerintahannya ada dalam hidup kita. Lalu kemudian masuk selanjutnya ketika dia berkata, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah dua kalimat kalau kita boleh bagi. Yang satu mudah untuk diucapkan, tapi yang selanjutnya itu sangat tidak menyenangkan. Ketika dia berkata, ampuni aku ya Tuhan, tetapi Tuhan, aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Tetapi kenapa kedua bagian itu bisa bersatu? Karena ada pemahaman lagi-lagi. Yang penting di dalam permohonan itu adalah bahwa aku menguduskan Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika aku tidak hanya tahu menerima, tetapi aku juga tahu memberi. Aku digerakkan oleh pengampunan Allah, oleh karena itu aku kemudian bisa mengampuni orang lain. Aku tidak boleh menahan pengampunan Allah hanya untuk diriku sendiri, itu harus diteruskan. Kalau aku merasa bahwa aku hidup dari belas kasihan, dari kemurahan, maka orang lain harus mengalami hal yang sama. Dan dengan cara itu, Allah yang berkuasa itu terlihat dalam kehidupanku, di dalam permohonanku. Dan dia pun berkata pada akhirnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini sebenarnya kalimat yang agak sulit dimengerti karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Kita dicobai oleh keinginan hati kita sendiri. Tetapi kita memaknai bagian ini, pencobaan yang terjadi yang dimaksud di sini adalah sebuah peristiwa di mana Allah ingin membentuk saya dan Bapak Ibu. Lalu kita kemudian menyadari, ya Tuhan, terkadang itu sangat berat. Dan aku tidak dapat menanggungnya. Kalau bisa, janganlah bawa aku ke dalam pencobaan itu. Di dalam kalimat ini, kita membayangkan pribadi Allah yang sangat besar dan mulia. Yang dapat mengatur apa yang akan terjadi dan tidak terjadi dalam hidup kita. Yang sungguh tahu kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kemudian kita memohon kepadanya. Tuhan, kalau bisa, janganlah membawa aku ke dalam pencobaan itu. Kalimat-kalimat itu di bagian kedua ini Bapak Ibu adalah kalimat-kalimat luar biasa yang sepenuhnya dipandu oleh pemahaman tentang siapa Allah. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berlaku, dan bagaimana kita juga membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Jika setiap hari kita terikat dengan Tuhan secara akrab, kita akan berdoa tanpa perlu menulis atau merenungkan. Saya mempunyai sebuah pengalaman Bapak Ibu. Saya mengatakan hal ini bukan karena saya berkata bahwa saya sudah berat sekali dengan Tuhan, bukan. Saya seperti Bapak Ibu. Kehidupan iman itu kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun, begitu seterusnya. Dan saya mengalami di saat-saat saya tidak dekat. Saya sendiri bahkan mendengar doa saya itu aneh. Mungkin Bapak Ibu mendengar sebagai kalimat yang rapi, tapi roh saya tidak menyambutnya. Ada saat-saat luar biasa, terutama ketika berdoa bersama dengan orang sakit, atau dengan orang yang kita tahu
dokter berkata begini, waktunya tinggal sebentar lagi. Lalu kita pergi berdoa. Apa yang harus kita katakan? Doa yang paling sulit adalah ketika saya dan Bapak Ibu berhadapan mendoakan seorang yang di ujung hidupnya. Itu berat sekali. Kita akan kebingungan. Tapi saya mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Suatu saat saya berdoa. Saya tidak berkata, Tuhan berikanlah pemulihan. Dan bahkan bukan hanya sekali itu saja, pada akhirnya itu membentuk doa saya. Ketika saya berdoa, mendoakan orang sakit, pertama-tama yang saya doakan adalah, Tuhan berikan dia iman yang teguh. Karena sering sekali, dan itu yang sebenarnya diceritakan oleh kitab suci, penyakit itu pertama-tama sebenarnya bertujuan untuk apa? Membuat seseorang kembali kepada Tuhan. Masalah-masalah ekonomi, hubungan relasi. Karena itu ketika kita mendoakannya, baiklah, jangan cepat-cepat berkata, angkat Tuhan, hapuskan, lenyapkan, selesaikan. Bukan. Tetapi pertama-tama adalah mintalah kepada Tuhan. Supaya dia berikan iman yang kuat. Hati yang bisa mengerti dan memahami apa anugerah yang Tuhan simpan di dalam peristiwa itu. Karena di mata Tuhan itu yang jauh lebih penting. Kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan kita. Suasana yang baik, yang harmonis, yang kita dambakan. Tidak selalu Tuhan menghendaki itu. Karena apa yang terlihat yang di ujung itu, sering sekali bisa berarti prosesnya itu sangat morat-marit. Dan di situ Tuhan memberi perhatiannya. Itu yang harus dibenahi lebih dulu. Seorang yang sakit, mungkin sampai akhir hayatnya dia tidak mengalami kesembuhan fisik. Tetapi ketika ada iman yang teguh, yang semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dia mengalami keselamatan. Tetapi untuk apa? Jika seorang berpulih secara fisik, tetapi dia kehilangan keselamatannya. Karena itu, kita diingatkan melalui kitab suci, ketika berdoa pertama-tama, sadarilah. Dan itulah yang dikatakan oleh kebenaran itu. Yang utama adalah bagaimana Tuhan berkuasa. Bagaimana maksud-maksudnya, tujuannya terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita mengingat hal itu setiap saat Bapak Ibu, maka doa kita akan berubah sekali. Doa itu tidak akan lagi menjadi sekumpulan daftar belanjaan di mana saya dan Bapak Ibu akan berkata, Tuhan saya butuh rinso, butuh beras, lalu kemudian butuh bensin lagi mahal ya Bapak Ibu ya. Lalu butuh untuk bayar uang sekolah anak, gitu ya, macam-macam. Doanya tidak begitu lagi. Tetapi kita akan mengucapkan permohonan-permohonan, di mana permohonan itu berbicara tentang kehendak kerinduan Allah dalam hidup kita. Tapi bagaimana aku mendapatkan itu? Melekatlah kepada Tuhan. Bacalah firman-Nya. Ada begitu banyak buku, orang-orang yang menggeluti hubungan dengan Allah, akhirnya menyarankan setiap orang percaya. Doa itu tidak dapat dilepaskan dari keintiman kita dengan kitab suci. Semakin saya dan Bapak Ibu akrab, intim dengan kitab suci, semakin baik doa kita. Jika kita betul-betul menghayati kitab suci itu di dalam kerendahan hati. Roh itu akan menuntun kita sehingga kita tahu bagaimana kita berdoa. Di mata manusia suatu saat mungkin kita akan mendengar, manusia akan mendengar kalimat yang mungkin sangat tidak diharapkan. Ketika misalnya ada seseorang, saya pernah mendengar doa ini Bapak Ibu. Sebuah keluarga bangkrut. Lalu pendetanya berdoa. Bapak Ibu tahu apa yang dia ucapkan? Dia berkata begini, Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah mendatangkan hal yang tidak menyenangkan ini di tengah-tengah keluarga. Terpujilah nama Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang bekerja. Dan kami yakin bahwa Engkau akan membawa sesuatu yang baik. Saya mendengar doa itu di masa saya kuliah. Dan saya terkejut luar biasa. Bukankah seharusnya dia harus berdoa, Tuhan tolong kembalikanlah kehidupannya seperti semula. Karena saya begitu penasaran, ya saya tanya sama pendetanya, Bapak kenapa doanya begitu?
Lalu kemudian dia menjelaskan hal yang sangat penting kepada saya. Des, kehidupan kita di hadapan Tuhan, di mata manusia bisa jadi itu adalah sebuah kehancuran, gagal, porak-poranda. Tetapi di mata Tuhan, itu bisa berarti sebuah tempat di mana dia sedang mengerjakan sesuatu yang sangat indah. Karena itu yang penting adalah minta Tuhan untuk bekerja. Bagaimana dia memulihkan segala sesuatu. Bagaimana orang-orang yang mengalami bangkrut itu, mungkin dia memang tidak lagi sejaya dulu. Tetapi melalui peristiwa itu dia akan datang kepada Tuhan. Dan itu yang jauh lebih penting. Karena itu mintalah yang penting itu dan bukan hal yang tidak penting. Dan pada saat itu saya sadar, iya, betapa sering dalam hidup ini hal yang tidak penting itu justru kita minta menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi harapan kita, itulah yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tanpa lagi bertanya, Tuhan, semestinya aku berdoa dengan cara bagaimana? Ketika seorang anak duduk di samping kita, lalu kemudian dia menerima tekanan dari teman-temannya. Lalu kita berkata kepadanya, ayo mama berdoa untukmu. Lalu bagaimana kita harus berdoa pada saat seperti itu? Apa yang kita bayangkan? Apakah kita justru akan berkata, Tuhan tolonglah supaya setiap teman-teman dari anak-anakku ini berhenti. Karena ini sangat menyusahkan dan membuat dia menderita. Ataukah kita justru berdoa dengan cara yang lain? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan anak-anak yang diceritakan oleh kitab suci kepada kita? Bagaimana dia berlaku di dalam kehidupan anak-anak? Apa yang ditampakkan di sana? Saya tidak menceritakan itu, tapi itu tugas kita mencarinya. Sehingga ketika kita berdoa bersama anak ini, doa itu adalah doa yang sesuai dengan pengharapan Tuhan. Dan anak itu berjumpa dengan kebenaran Tuhan setiap hari. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kiranya ini mengajak saya dan Bapak Ibu untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dekatlah, maka pasti Roh Kudus akan hadir. Dia akan mengajar kita, menolong kita untuk meminta apa yang tepat, yang bersesuaian dengan kehendaknya. Hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan adalah sebuah perintah Tuhan. Impiannya, harapannya dalam kehidupan kita. Ketika kita membawa kehidupan kita pada hari ini, kita yang dewasa pun juga anak-anak, kita percaya penuh bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sambutlah dengan sukacita, oleh karena kita tahu itu semua karena kasih karunia Allah. Ketika saya memahami betul bahwa karunia itu datang bukan karena saya sempurna, maka seperti apapun kehidupan saya hari ini, saya membukanya, mempersilahkan Tuhan untuk memberikan pengampunannya. Sehingga saya tidak lagi berkata kepada diri saya tidak layak. Saya tidak lagi menjadi seorang yang menolak anugerah ini. Tetapi saya berkata, terima kasih Tuhan, aku memang kotor. Aku ini memang hitam, tetapi Kau menerimaku. Dan aku memberikan hidup. Hal yang sama dengan itu ketika kita juga melihat perjamuan ini sebagai kehendak Allah, kemauan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita pun juga melihat orang lain sebagai orang yang diampuni. Janganlah ada di dalam hati kita ketika kita bersama-sama berjamu. Itu si Bapak B itu, kenapa dia perjamuan ya? Padahal kemarin dia baru menipu orang. Itu si Bapak C, saya tahu dia nggak setia kepada istrinya, kok dia berjamu. Tidak boleh ada hal itu dalam hati kita. Karena setiap orang yang datang di tempat ini, perjamuan ini datang karena kita berdosa. Alasan perjamuan itu sebenarnya adalah karena saya dan Bapak Ibu tidak sempurna. Jika kita sudah sempurna, maka kita tidak memerlukan pengampunan. Perjamuan ini datang mengingatkan kita tentang anugerah Allah. Sehingga baik saya maupun orang lain harus menerimanya sebagai seorang yang dibenarkan, bukan sebagai orang benar. Dan dengan itu kasih Allah boleh sempurna di dalam kehidupan kita. Amin.
Paduan suara Oridek akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau bukan hanya mengajarkan kami bagaimana kami harus berdoa, tetapi pertama-tama Engkau mengingatkan kami betapa kami harus terus hidup di dalam kebenaran-Mu setiap hari. Tolonglah kami ya Bapa, supaya ketika kami menghadap Engkau, di sana ada kerinduan yang besar untuk terlebih dahulu mengetahui isi hati-Mu, sehingga pada akhirnya kami tahu bagaimana kami harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk tidak lagi percaya bahwa doa itu bisa diajarkan oleh seseorang kepada kami. Doa itu sesungguhnya diajarkan oleh Tuhan kepada setiap kami ketika kami mau melekat, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Bapa, kami bersama-sama melipat tangan kami. Kami memohon berkat-Mu yang kami percaya juga adalah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit pun juga pemulihan. Kami percaya ya Tuhan bahwa seperti apapun keadaan mereka, di sana ada kasih Tuhan yang besar. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam setiap orang yang sakit dan berpulih itu. Kami tahu bahwa walaupun hal itu tidak menyenangkan untuk diterima sebagai seorang manusia, akan tetapi kami percaya bahwa ada pemberian-Mu yang Engkau simpan yang begitu berharga, yang harus dialami oleh setiap hamba-hamba-Mu yang sakit itu. Mereka boleh kembali kepadamu. Mereka boleh kembali memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Mereka boleh kembali meneliti kehidupan mereka. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sakit dan yang membutuhkan pemulihan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong supaya mereka berjalan tidak terlepas dari Tuhan. Ketika mereka meminta pemulihan, kami pun juga percaya Bapa, bahwa pada-Mu ada kuasa untuk memberikan kesehatan kembali. Bekerjalah Bapa pada waktu yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang tahu kapan seseorang mengalami kesehatan yang penuh di hadapan-Mu. Dan karena itu kami mempercayakan semuanya dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa tidak ada satupun perbuatan-Mu yang gagal. Semuanya akan membawa setiap orang yang menderita kepada hidup yang sesungguhnya. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami sukacita di sepanjang minggu ini. Apakah mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, pun juga yang berulang tahun. Bahkan jika beberapa di antaranya berulang tahun pada hari ini, terpujilah nama Tuhan. Umur yang panjang adalah pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan umur yang panjang, sesungguhnya Tuhan juga memberikan kepercayaan yang baru untuk hidup lebih berkenan lagi kepada Tuhan, untuk bekerja mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Seperti ketika Tuhan berlaku di dalam kehidupan seorang Hizkia. Kami meletakkan saudara-saudara kami yang bersukacita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menolong. Sehingga di dalam sukacita mereka yang besar, mereka boleh menemukan apa harapan-Mu, apa kerinduan-Mu di dalam tahun yang akan Engkau anugerahkan. Kami berdoa ya Bapa, untuk dunia di mana kami hidup dan berkarya. Kami mendengar peperangan. Kami mendengar bagaimana saudara-saudara saling bertikai. Kami juga mendengar bagaimana ekonomi mundur. Bapa di surga, semuanya menakutkan bagi kami semua. Tetapi kami percaya dan kami senantiasa tidak goyah akan hal ini ya Tuhan. Bahwa semuanya berada di dalam kuasa-Mu. Ketika
terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam dunia ini. Pertama-tama itu mengingatkan kami betapa dunia ini telah jatuh di dalam berbagai-bagai dosa, keegoisan, keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap orang, setiap ciptaan-Mu, sehingga Bapa mereka boleh kembali kepadamu. Mereka boleh kembali melihat segala sesuatu dan mempertanyakan apa yang Engkau kehendaki untuk dikerjakan di dalam dunia ini. Sehingga Tuhan, apa yang disebut sebagai perdamaian, apa yang disebut sebagai hidup yang adil, apa yang disebut sebagai hidup yang aman itu boleh terjadi karena pertama-tama setiap orang boleh kembali kepadamu. Ada begitu banyak orang Tuhan yang tidak mengenal-Mu, yang tidak mengerti siapa Engkau, apa panggilan-Mu dalam dunia ini. Kami percaya Bapa, bahwa di dalam kehidupan mereka Engkau juga bekerja. Engkau akan menolong ya Tuhan, sehingga harapan-harapan-Mu, kehendak-Mu boleh terwujud di dalam dunia ini. Kami berdoa ya Bapa, bagi persekutuan kami sebagai orang Kristen, dimulai dari persekutuan kami di tempat ini, hingga untuk setiap gereja dimanapun berada hari ini, di tengah-tengah keadaan, kehidupan yang tidak mudah. Engkau yang akan menolong gereja-Mu ya Tuhan, untuk memperlengkapi setiap orang percaya, melihat keadaan ini dengan mata iman. Engkau yang akan menolong setiap hamba-hamba Tuhan, mempergunakan mimbar itu sebagai jalan untuk memberitakan tentang isi hatimu, ketaatan yang harus kembali diperbaharui. Sehingga Tuhan, setiap orang yang mendengar firman itu boleh kembali di dalam kehidupan yang tidak mudah ini, bukan dengan bersungut-sungut, tidak mempercayai Tuhan, tetapi justru menjadi taat lebih dari sebelumnya. Terima kasih ya Bapa untuk seluruh kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami sangat bersyukur karena pada hari ini kami akan berjamu bersama-sama. Kami sebagai keluarga pun juga sebagai pribadi. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengundang kami, yang mempersilahkan kami. Engkau menolong ya Tuhan, sehingga kami menyambut perjamuan ini bukan sebagai seorang yang benar, tetapi sebagai seorang yang menerima pengampunan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Maleo Raya Bank Permata nomor 04328000116 atau melalui scan QR Code yang sudah ditempel pada bangku jemaat atau memasukkan dalam amplop yang sudah disediakan dan mengumpulkan ke dalam kotak persembahan di depan. Bagi jemaat yang membutuhkan amplop dapat meminta kepada petugas pelayan persembahan. Pada saat maju ke depan, jemaat diharapkan berbaris dengan rapi dan tetap menjaga jarak, dimulai dari jemaat di bangku paling belakang terlebih dahulu. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat mengirimkan persembahan diiringi pujian, ucap syukur pada Tuhan. Diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan
lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita menaikkan doa persembahan. Ya Allah Bapa, Gembala kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami ini, terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami akan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berkati dan kuduskan persembahan ini ya Bapa, agar layak di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian, naikkan doa tak enggan. Bersemangat langkahku, Kau pembimbing dan teman, hingga akhir yang terang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang ada di rumah dan juga yang ada di dalam gereja ini, kita telah selesai beribadah. Kami bersama-sama majelis jemaat terus berdoa, Bapak Ibu selalu di dalam perlindungan Tuhan, dan kita menghidupi firman yang boleh kita terima hari ini. Amin.
naikkan doa tenang, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya.